Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk, Mbak. Ya, Mbak. Nah, ini yang Mbak yang kemarin ada janji konseling dengan saya itu ya? Yang di WA itu ya, Mbak? Iya. Iya. Dengan Mbak siapa? Saya Nadia. Saya berasal dari Bali, jurusan PAI semester 5, Mbak. Nah, Mbak bagaimana kabarnya, Mbak? Alhamdulillah baik, tapi ya rada-rada pusing gitu, Mbak. Alhamdulillah ya. Sebelumnya saya akan menjelaskan. Konseling kali ini kurang lebih kita lakukan 30 menit ke depan. Saya akan membantu masalah-masalah yang Mbak sedang Mbak hadapi. Nah, kira-kira masalah apa sih yang Mbak hadapi akhir-akhir ini? Jadi masalahnya itu banyak tugas sih, Mbak. Nah, karena banyak tugas, menyelesaikannya dengan begadang, jadi kurang tidur, kurang bersemangat gitu, Mbak. Jadi melaksanakan kulitnya itu. Terus saya juga di sini merasa salah jurusan gitu, Mbak. Soalnya di jurusan saya tuh kayak banyak menghafalnya gitu. Nah, kalau boleh tahu Mbak ambil jurusan apa? Tadi jurusan PAI. Oh iya, jurusan PAI. Nah, sebenarnya apa yang membuat Mbak itu merasa terbebani di jurusan PAI itu? Ya banyak menghafalnya, terus basic saya kan bukan di mengajar gitu, Mbak ya. Terus saya juga kurang telaten, kurang sabar gitu dalam mengajar gitu. Terus itu dah yang menjadi beban pikiran saya itu, Mbak. Itu bisa nggak ya saya itu mengajar gitu besok gitu. Itu ya Mbak, jadi dirasa berat Mbak ingin memutuskan untuk pindah jurusan. Iya, Mbak, ingin pindah jurusan, tapi ya gimana ya, udah semester 5 ini, tapi ya kalau lanjut jurusan ini pusing juga, Mbak. Jurusan apa yang Mbak inginkan, Mbak? Ilmu perpustakaan, jurusan ilmu perpustakaan itu. Apakah Mbak Nadia yakin bahwa di jurusan ilmu perpustakaan juga tidak ada menghafal seperti di PAI? Kayaknya sih enggak, Mbak. Melihat dari teman saya, teman kamar saya kan jurusannya ilmu perpustakaan. Dia tuh kayak santai gitu, nggak pernah ada tugas menghafal, tugas ini itu pokoknya santai gitu. Dan jika dia di prospek kerjanya juga kayaknya cuman mulai beli gitu, mulai beli buku gitu. Enak nggak sih, Mbak, kayak gitu daripada PAI mengajar, mendidik. Nah, apakah Mbak udah berdiskusi sebelumnya dengan orang tua Mbak? Belum sih, Mbak, karena orang tua saya sibuk kerja gitu, belum dapat waktu untuk nelpon gitu. Rumah saya kan juga jauh, Mbak. Oh gitu ya, jadi belum sempat berdiskusi dengan orang tua. Nah, apakah Mbak Nadia ini punya kegiatan lain di luar kuliah, jam kuliah? Ada sih, cuman nggak banyak sih, cuman Sabtu aja gitu kegiatannya, kegiatan di luar. Oh gitu ya Mbak. Iya. Bagaimana perasaan Mbak Nadia ketika disibukkan dengan banyaknya tugas tersebut, Mbak? Saya pusing, jenuh sih, jenuh banget karena numpuk, kayak bingung mau ngerjain yang mana duluan gitu loh. Nah, ketika Mbak merasa jenuh, apakah ada kegiatan-kegiatan untuk menghibur kejenuhan Mbak Nadia tadi? Kalau saya sih biasanya untuk menghibur diri sendiri itu main game atau enggak scroll TikTok, IG gitu. Nah, ketika Mbak melakukan kegiatan main game, scroll TikTok, scroll IG, itu bagaimana perasaan Mbak? Ya alhamdulillah merasa terhibur lagi, terus mengerjain tugas dikit. Tapi setelah itu ya jenuh lagi gitu, Mbak. Oh gitu ya Mbak. Nah, sebelumnya kan Mbak Nadia sudah bilang kalau Mbak Nadia belum berdiskusi dengan orang tua Mbak Nadia. Alangkah baiknya jika Mbak Nadia itu berdiskusi dulu dengan mereka, bagaimana sarannya mereka tentang masalah ini. Nanti kalau sudah, Mbak Nadia bisa menghubungi saya untuk konseling lanjutan ya Mbak.
Oke, Mbak, makasih ya. Iya Mbak. Makasih ya Mbak udah memberi solusinya. Iya Mbak, sama-sama. Saya pamit pulang ya Mbak. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, Mbak Nadia, apakah Mbak sudah berdiskusi dengan orang tua Mbak mengenai hal ini? Alhamdulillah sudah Mbak. Ya jawabannya bertahan Kak gitu, karena di setiap jurusan tuh pasti ada aja kesulitannya gitu. Nah, apakah setelah berdiskusi Mbak masih yakin bahwa di PAI itu masih mempersulit Mbak? Bukan mempersulit sih Mbak, lebih kayak saya tuh belum percaya diri itu. Bisa nggak sih saya tuh mengajar, bisa nggak sih saya mendidik peserta didik nanti gitu, karena basic saya bukan menjadi pengajar gitu Mbak. Jadi saya tuh bingung gitu. Begitu ya Mbak, kan Mbak tadi bilang bukannya mempersulit tapi cuma jenuh aja. Nah, apakah jenuh itu merupakan pertanda bahwa Mbak Nadia nggak mampu untuk di jurusan PAI? Insya Allah mampu kayaknya Mbak, tapi ya gitu pusing ya gitu Mbak, nggak tahu lagi dah. Nah, jadi bagaimana Mbak keputusannya Mbak? Apakah Mbak masih mau pindah jurusan? Insya Allah enggak sih Mbak, saya pikir ulang karena ini udah semester 5 ya, kecuali ini semester 2 mungkin saya bisa untuk memikirkan matang-matang apakah saya pindah atau enggak gitu loh. Karena ini berhubung udah semester 5, jadi kayak ya udahlah jalanin kayak gitu aja Mbak sekarang. Dan di setiap jurusan kan pasti ada itu kesulitan kan. Nah, di ilmu perpustakaan mungkin ada menghafal label-label atau menghafal tata caranya di mana letaknya kayak gitu nggak sih Mbak? Mbak kan bilang mau tetap bertahan di PAI. Apa sih yang ingin Mbak lakukan selanjutnya agar Mbak itu merasa nyaman dan tidak jenuh dengan jurusan Mbak ini? Mungkin yang pertama saya lakukan itu Mbak, kayak mencatat tugas-tugas saya yang mungkin yang paling dekat gitu. Ya, apakah sebelumnya Mbak Nadia sudah pernah membuat jadwal kegiatan atau jadwal tugas-tugas seperti itu? Pernah di awal tapi tidak terlaksana itu Mbak, cuman ya buat aja gitu. Iya Mbak, ya emang buat jadwal yang rinci itu sulit kalau belum terbiasa. Nah, alangkah baiknya jika Mbak dikala ada tugas itu langsung dicatat, rinciannya juga dicatat, deadline-nya kapan, seperti itu. Kemudian diselesaikan hari apa itu juga ditulis Mbak, seperti itu. Ya Mbak, mungkin nanti setelah saya pulang dari sini saya akan itu mencatat tugas-tugasnya, terus jadwal-jadwalnya, tanggal berapa gitu, deadline-nya kapan untuk diri saya sendiri gitu Mbak. Nah, Mbak selain masalah ini apakah ada masalah lain yang harus saya bantu? Alhamdulillah tidak ada Mbak, itu aja mungkin. Ya Mbak, udah ya Mbak, kalau gitu konseling ini selesai dan bisa kita akhiri. Semoga Mbak mendapat jalan keluar dari masalah yang Mbak hadapi ini. Terima kasih sebelumnya Mbak ya sudah mendengarkan keluh kesah saya, mendengarkan masalah saya, dan Mbaknya juga udah memberi solusi kayak gini. Terima kasih banyak ya Mbak. Sama-sama. Nanti kalau ada masalah lagi, kadangnya ada masalah lagi, jangan sungkan-sungkan untuk WA saya Mbak. Iya Mbak.